Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Septarinis Journey. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana biar kita lolos beasiswa BPI dalam satu kali coba. Simak terus video ini, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sebelum pembahasan lebih lanjut, disclaimer dulu bahwa yang dibahas dalam beasiswa ini adalah beasiswa untuk para dosen dengan skema beasiswa pendidikan tinggi akademik atau PTA. Apa saja sih tipsnya biar kita bisa lolos beasiswa dalam satu kali coba? Kita perhatikan apa persyaratan yang wajib kita persiapkan sebelum mendaftar beasiswa ini. Tentunya kita harus punya manual book atau buku pedoman agar kita bisa tahu persyaratannya secara lengkap. Nah, seperti saya biasanya print buku pedomannya biar saya baca-baca lebih lanjut. Nah, ini yang saya bahas adalah tentang beasiswa di 2023. Nah, tiap tahun bisa ganti persyaratannya, jadi silahkan baca buku manual booknya. Gitu. Kadang ada yang sama, kadang ada yang berbeda di tiap tahunnya. Oke, persyaratan pertama kita harus mempunyai LOE atau Letter of Acceptance. Jadi kita harus benar-benar sudah diterima di kampus yang kita tuju. Itu adalah syarat utama. Bagaimana cara biar dapat LOE nanti mungkin saya akan bahas di video lainnya, karena ini adalah khusus untuk membahas tentang bagaimana kita mendaftar BPI. Jadi syarat utama daftar BPI adalah kita sudah punya LOE kampus tujuan. Yang kedua, kita sudah memiliki NIDN sebagai dosen, kemudian ijazah. Karena kita akan mendaftarkan S3, jadi ijazah S2 kita harus sudah terakreditasi kampusnya, kemudian minimal IPK yaitu 3,25. Setelah tahu buku pedomannya seperti apa, kita juga bisa cari lewat YouTube. Seperti saya dulu, saya searching YouTube bagaimana cara beasiswa, tips-tips dan lain sebagainya. Mungkin bertanya pada senior atau teman-teman yang sudah mendaftar sebelumnya, jadi pengalaman mereka seperti apa. Jadi kita sesama dosen saling sharing biar tahu, oh begini sih. Mungkin apa yang kita baca di buku pedoman kadang kita sulit memahaminya sendiri, jadi kita harus cari tahu lebih aktif, karena kita akan istilahnya berjuang dari berapa ribu mungkin ya yang mendaftar agar kita layak untuk mendapatkan beasiswa ini. Persyaratan yang juga penting yang ada di buku pedoman yaitu adalah esai. Nah, saya bacakan untuk 2023 kemarin ada kisi-kisi esai, jadi silahkan ikuti alur itu. Pendaftar menyampaikan esai atau karangan berisi komitmen kontribusi ke instansi asal atau negara pasca studi. Meliputi deskripsi diri, peran apa yang akan dilakukan, deskripsi cara mewujudkan peran tersebut, penilaian diri yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, pengalaman membanggakan, pengalaman kurang membanggakan, dan hal-hal yang pernah dilakukan dan disesali. Kemarin saya menceritakan deskripsi diri saya seperti apa, saya berasal dari mana, jadi perkenalan diri, nama saya berasal, mungkin pendidikan di S1, S2, dan kemudian setelah bekerja seperti apa, latar belakang keluarga, seperti itu saya ceritakan dalam 2 paragraf. Kemudian selanjutnya, deskripsi peran apa yang akan dilakukan. Nah, kita sebagai dosen, apa sih yang akan disumbangsikan kepada kampus asal kita mengabdi nantinya. Jadi setelah kuliah kan kita akan kembali ke kampus semula. Nah, bisa diceritakan apa yang akan kita kerjakan seperti itu. Bisa juga untuk Indonesia secara luas, karena di sini saya lebih mengerucutkan ya. Jadi peran yang nyata yang akan saya ambil setelah selesai studi itu apa, saya ceritakan di sini. Apa yang akan saya lakukan, bagaimana bisa mengembangkan kampus seperti itu. Itu saya tulis di esai. Kemudian bagaimana mewujudkannya, jadi langkah-langkah apa. Misalnya saya kuliah mengambil jurusan yang sesuai dengan bidang ilmu, kemudian mengambil penelitian yang sesuai dengan minat saya, kemudian nanti di kampus asal apakah bidang ilmu yang saya ambil itu bisa berguna apa enggak, itu saya ceritakan di deskripsi peran. Kemudian penilaian diri. Nah, ini mungkin sulit ya. Di sini kita menilai diri sendiri, jangan
terlalu wow kayak yang kesannya sombong, tapi kita menjelaskan berdasarkan data. Nanti mungkin kan ditulis ya, ada tentang prestasi apa, itu ada di kolomnya beasiswa. Nah, di sini kita hanya menceritakan kekuatan dan kelemahan kita sendiri. Jadi, misalkan saya punya kekuatan, saya tuh orangnya rajin dan lain sebagainya. Mungkin saya jelaskan di situ, saya suka bekerja dalam tim dan sebagainya, tuh bisa dijelaskan. Nah, kelemahannya apa nih? Nah, itu orang yang sulit menjelaskan. Nah, ketika kita punya kelemahan, harus punya solusi. Jadi, di sini saya menjelaskan misalnya saya tuh sebenarnya takut atau lemah untuk ngomong di publik misalnya. Tapi saya tetap berusaha belajar, mungkin belajar di kaca dan lain sebagainya. Saya mengikuti seminar agar kelemahan saya itu tertutupi. Jadi dalam esai itu jangan diceritakan kelemahan yang kayak yang nggak ada solusinya. Intinya saya nggak bisa ini dan tidak bisa maju. Nah, di BPI ini harapannya kan kelemahan bisa diasah, bisa berusaha. Intinya menurut saya BPI itu pengen kita bagaimana sih kita punya kelemahan tapi kita harus punya solusi dari kelemahan kita. Nah, itu yang diceritakan. Kemudian pengalaman yang membanggakan, mungkin prestasi apa, sederhana bisa diceritakan. Terus yang kurang membanggakan seperti apa, terus bagaimana kita menyikapi. Semua itu dibuat dalam beberapa paragraf dengan jumlah kata antara 1.500 sampai 2.000 kata. Jadi silahkan dicek di Word-nya, jangan sampai kelebihan. Jadi sekitar 2.000 tuh paling banyak. Jadi kita nggak sekedar mengarang, tapi menceritakan diri kita sendiri. Karena apa? Nanti itu adalah bahan yang akan ditanyakan ketika kita wawancara. Nah, untuk di sesi berikutnya mungkin saya akan membagi tips wawancara kalau banyak yang suka video ini. Nah, jadi membuat esai itu kadang nggak cukup semalam, karena kita harus berpikir apa sih kelemahan kita, apa sih kekuatan kita. Terus setelah kita lulus kuliah itu nanti kita mau ngapain, itu kita jelaskan dalam esai. Itu sangat penting untuk beasiswa BPI ini. Selanjutnya, setelah esai ada pula yang perlu dipersiapkan jauh-jauh hari, yaitu proposal penelitian atau proposal disertasi bagi S3 ya. Kalau S3 disertasi, kalau S2 biasanya rencana studi. Nah, proposal disertasi itu meliputi apa saja, juga tertulis di dalam ini. Saya bacakan ya. Jadi, proposal sekurang-kurangnya memuat judul, latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan, tujuan penelitian, metode, dan desain, serta manfaat, kesimpulan, dan saran, kemudian daftar pustaka. Biasanya sebagai dosen tiap semesternya kan kita membuat proposal penelitian. Nah, itu. Tapi proposal ini lebih dipersingkat menjadi 1.500 sampai 2.000 kata. Proposal disertasi atau penelitian ini kalau untuk S3 biasanya kita sebelumnya sudah pernah menghubungi promotor. Nah, itu sudah kita lakukan pada saat kita mencari LOE. Jadi ketika mencari LOE, kita mencari dosen yang sekiranya mau membimbing kita, yang sesuai dengan bidang ilmu kita. Kita menghubungi dosen tersebut. Proposal itu kita persingkat menjadi 1.500 sampai 2.000 kata. Kemudian untuk surat rekomendasi di sini yaitu surat rekomendasi dari akademisi. Saya menggunakan dosen pembimbing saya ketika S2 untuk meminta surat rekomendasi. Sudah ada formatnya dan sudah bisa di-download. Ada berkas juga yang harus diurus jauh-jauh hari. Di sini adalah surat izin mendaftar beasiswa dari pimpinan. Ini pimpinannya berbeda-beda tergantung kita berada di instansi mana. Contohnya di sini, surat izin mendaftar dari pimpinan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan perguruan tinggi asal minimal dekan atau kepala biro untuk dosen dari perguruan tinggi negeri. Jadi kalau untuk perguruan tinggi negeri itu bisa minimal dekan atau kepala biro, jadi mudah sekali. Kemudian yang untuk tenaga kependidikan atau perguruan tinggi negeri itu pimpinan perguruan tinggi tempat bekerja yang berwenang di bidang SDM. Nah, ini untuk tenaga kependidikan perguruan tinggi negeri. Kemudian
Untuk tenaga kependidikan di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi itu adalah pimpinannya adalah pejabat eselon 1 atau eselon 2. Nah, kemudian ini sama seperti saya, yaitu dosen perguruan tinggi swasta. Nah, kalau dosen perguruan tinggi swasta yaitu minta surat izinnya adalah kepada Kepala LL Dikti wilayah terkait. Nah, karena saya kemarin adalah LL Dikti wilayah 7, yaitu di Surabaya, saya minta surat izin dari Kepala LL Dikti Surabaya. Nah, caranya gimana? Untungnya caranya itu bisa online, jadi kita mengirim berkasnya melalui di web sudah ada tertera. Bagi dosen yang sama seperti saya, LL Dikti wilayah 7, bila ada pertanyaan untuk mengurus surat izin dari pimpinan, bisa DM saya di IG saya, nanti saya tulis IG-nya di sini, atau juga lewat komen, silahkan komen, nanti saya kirim via email, silahkan setelah email bagaimana caranya. Di situ saya mengirim berkas-berkasnya bisa via ada Google Form, jadi kita harus mengisi Google Form, terus berkas-berkasnya kita lampirkan. Nah, pertama kita meminta surat rekomendasi, surat izin dari rektor, kemudian ada surat pengantarnya juga. Nah, beberapa surat tersebut kita masukkan ke Google Form, kemudian kita kirim ke LL Dikti wilayah 7. Kemudian, untuk memastikan berkas kita itu sudah masuk apa enggak, waktu itu saya menelpon. Jadi ada nomor telepon yang tertera, silahkan hubungi nomor ini. Karena saya daftarnya di BPI gelombang 2 ya, waktunya itu sekitar 1 atau 2 minggu, 1 mingguan aja untuk pemberkasan. Jadi sangat sedikit sekali. Apakah surat saya cepat-cepat didapat apa enggak, kan saya takut ya. Jadi saya menelpon, ada nomor telepon yang tertera, memastikan bahwa berkas saya sudah diterima dan menginformasikan, tapi kita nggak keburu-buru ya. Di situ saya menginformasikan bahwa pendaftarannya sampai tanggal ini. Itu. Jadi alhamdulillah LL Dikti wilayah 7 sangat baik sekali. Pada saat itu merespon akan diusahakan apabila memang Kepala LL Dikti ada di tempat tersebut. Jadi kita banyak berdoa biar cepat dapat suratnya. Alhamdulillah dalam 2 hari surat itu sudah turun via email. Jadi langsung bisa dicek di email kita suratnya by email. Surat ini kalau memang persiapannya jauh hari kan enak ya. Kita misalnya di gelombang 1 kita sudah mendaftar, kita menunggu biasanya proses surat izin di LL Dikti 7 itu katanya antara 3 sampai 7 hari atau semingguan, itu dalam 2 hari sudah diproses. Jadi sangat cepat sekali. Jadi memang rezekinya untuk daftar di periode gelombang kedua. Seperti itu. Jadi bagi yang mau mendaftar BPI, silahkan persiapkan berkas ini jauh-jauh hari agar tidak keteteran seperti saya kemarin. Selanjutnya bagaimana kita mendaftar. Jadi mendaftarnya itu via website, yaitu silahkan klik beasiswa.kemendikbud.go.id. Nah, di situ silakan login, mendaftar seperti biasa, terus mengisi biodata, kemudian mengupload berkas-berkas yang sudah kalian persiapkan. Berkasnya apa saja? Yaitu pertama esai, ijazah asli atau legalisir, kemudian KTP, LOE unconditional atau keterangan diterima di perguruan tinggi, kemudian pas foto, proposal penelitian, kemudian sertifikat kemampuan bahasa internasional. Nah, ini opsional ya bagi yang mau mendaftar S3 luar negeri biasanya melampirkan. Tapi kalau daftar ke S3 dalam negeri itu tidak wajib untuk memiliki sertifikat bahasa. Tapi di sini karena saya punya sertifikat bahasa, saya lampirkan saja, siapa tahu akan menjadi poin plus itu. Kemudian SK PNS terakhir atau SK jabatan fungsional. Sebagai dosen kita memiliki SK Jakfung kan. Nah, itu silakan diupload. Kemudian surat izin dari pimpinan. Nah, di sini saya melampirkan surat izin dari LL Dikti, Kepala LL Dikti, dan juga surat izin dari rektor. Jadi yang saya gunakan adalah 2. Saya upload dalam 1 file. Kemudian surat keterangan masa kerja. Nah, ini juga diminta. Nah, semuanya ini sudah ada formatnya yang bisa di-download di website tersebut. Jadi ada kolom, terus kemudian di sebelahnya ada format yang bisa di-download sesuaikan dengan persyaratan beasiswanya. Kemudian ada juga surat
keterangan sehat dan bebas narkoba. Kemudian untuk surat anti narkoba saya menggunakan beberapa jenis tes yang direkomendasikan di rumah sakit. Kemudian berkas-berkas tersebut diupload. Biasanya uploadnya jangan di hari-hari terakhir ya. Biasanya kadang website itu down. Syukur-syukur mungkin diperpanjang. Tapi kalau tidak kan saya sangat disesali ya. Jadi sebaiknya kalau memang berkas sudah ada, silakan mencicil untuk diupload satu persatu berkasnya. Oke, itu saja beberapa tips lolos beasiswa BPI bagi dosen dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau kurang jelas, silahkan di komen, insya Allah nanti saya akan jawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin kalau banyak menonton, saya akan melanjutkan ke video bagaimana tips wawancara atau mendapatkan LOE di universitas yang kita inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.